Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin dari mahasiswa jurusan manajemen. Kali ini akan menyelesaikan tugas saya dengan tema peran akun payroll terhadap pembayaran utang supplier. Latar belakang berdasarkan penelitian. Sistem ini digunakan dalam proses pelunasan utang supplier di PT Triwasender. Secara keseluruhan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun masih banyak kendala dihadapi yang dapat menghambat dalam proses pembayaran utang. Kendala yang dihadapi oleh akun payroll yaitu seperti nota yang biasanya mudah hilang atau tidak terbaca yang dapat menyulitkan receiving dan purchasing dan buat laporan untuk pelanggaran pembayaran tidak segera oleh supplier yang dapat membuat utang menjadi menumpuk. Akun payable yang tidak segera membuat laporan pembayaran juga akan membuat utang menjadi menumpuk dan kendala lain yang dapat membuat proses pembayaran utang supplier. Penerapan ERP yang mudah, proses sistem accounting untuk setiap masing-masing properti untuk terjadi keterlambatan pembayaran dan menjadi seorang akun payable yang aktif dalam laporan-laporan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Tinjauan pustaka. Pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi harus melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan transaksi dan data lain dan masukkan ke dalam sistem. Yang kedua, memproses data transaksi. Yang ketiga, menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang. Yang keempat, menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan. Yang kelima, mengendalikan seluruh proses sehingga informasi akurat dan dipercaya. Yang kedua, tinjauan pustaka pemrosesan transaksi. Dokumen dan prosedur salah satu fungsi dasar untuk sebuah sistem informasi akuntansi adalah melakukan pemrosesan data tentang transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Pemrosesan terdiri dari 3 tahapnya sebagai berikut. Merekam data transaksi pada sebuah dokumen. Mencatat transaksi dalam sebuah jurnal yang merupakan catatan yang bersifat kronologis tentang apa yang telah terjadi. Membukukan postingan data dari jurnal dalam rekening buku besar yang ringkas data besar jadi rekening. Yang ketiga adalah laporan yang dihasilkan. Fungsi kedua sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Dalam sistem manual, informasi disajikan dalam sebuah laporan yang dikumpulkan menjadi 2 kelompok, yaitu laporan keuangan dan laporan manajemen, atau yang dikenal dengan financial statement dan managerial report. Tinjauan pustaka yang keempat adalah pengendalian intern. Fungsi ketika sistem informasi akuntansi adalah melakukan pengawasan yang memadai untuk fungsi ketika sistem informasi akuntansi adalah melakukan pengawasan yang memadai untuk pertama, menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya. Yang kedua, menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan. Yang ketiga, melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki oleh perusahaan. Tugas dan fungsi. Pemisahan tugas dan fungsi atau fungsi. Pemisahan fungsi merupakan pemisahan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian transaksi di antara beberapa karyawan. Tujuan dilakukan pemisahan fungsi adalah untuk mencegah
seseorang secara penuh melaksanakan sebuah transaksi dari hulu ke hilir. Secara umum ada 3 fungsi yang harus dipisahkan secara tegas dan dilaksanakan oleh karyawan yang berbeda. Yang pertama, fungsi persetujuan atau otorisasi dilakukan sebuah transaksi, baik dari segi kreator, approval, checker. Yang kedua, fungsi pencatatan transaksi ini dilakukan oleh para staf akuntansi, staf pada receiving, staf pada accounting. Yang ketiga, pembelian atau perlindungan terhadap aktiva perusahaan, aset perusahaan atau data. Pemisahan ketiga fungsi itu membantu perusahaan dalam memiliki aktiva dan memperbaiki aktiva karena setiap karyawan dapat melihat dan mengatasi aktivitas karyawan lainnya. Pemisahan fungsi yang efektif akan melakukan konversi yang sulit atau tidak memungkinkan bagi seorang untuk mencuri kas atau aktiva lainnya. Metode dari sini kita melihat dari proses bisnis dibagi menjadi 4 entity. Yang pertama adalah purchasing department yang mengurusi tentang pembelian barang ke supplier. Yang kedua adalah ada supplier. Supplier adalah organisasi yang menyiapkan barang, penyedia barang. Yang keempat dan ketiga adalah warehouse. Warehouse adalah orang yang menerima barang dari supplier, menyimpan barang. Yang keempat adalah finance atau payable department, accounting payable department. Dari 4 entity ini, pertama, perusahaan akan merilis PO ke supplier, dan supplier akan menyiapkan barang sesuai dengan permintaan di PO dan mengirim barang ke perusahaan yang tujuh sesuai PO, dikirim ke satu organisasi tempatnya atau departemen atau namanya warehouse. Di situ warehouse akan mengecek barang yang di supplier dari segi PO, dari segi barang harus sesuai dengan surat jalan, jumlah, dan harga. Dan setelah barang diterima receive, maka akan barang akan disimpan di warehouse, dan dokumen yang berupa surat jalan, packing list atau invoice akan dikirimkan ke finance department. Finance department akan memverifikasi permintaan dari warehouse, data yang dari warehouse, surat jalan, invoice, terus dan dokumen sebagainya akan memverifikasi sesuai dengan data yang di processing. Kalau dinyatakan oke, nanti akan dilakukan pembayaran. Dari bisnis proses di atas, karena sulitnya, accounting rumitnya, accounting maka dibuat satu sistem implementasi sistem ERP untuk mempermudah setiap proses dilakukan secara sistematis dan aman. Pengeluaran dan target pencapaian. Pertama, minimalisir waktu penyelesaian laporan. Sebelumnya perusahaan hanya membuat uang terlalu banyak waktu hanya untuk menyelesaikan laporan. Hal ini karena data yang terpisah setiap divisi sehingga menilai efisiensi perusahaan. Kedua, minimalisir perbedaan setiap divisi. Ada suatu konflik data. Setiap divisi tentu saja menjadi hal yang biasa. Namun jangan sampai jadi konflik data yang dari secara pilihan dan mengaruhi perkembangan besar. Dan ketiga, tidak perlu audit besar-besar. Dengan adanya software ERP, perusahaan tidak perlu lagi selalu sering melakukan audit karena semua data yang terintegrasi menjadi satu dan pasti akurat. Keempat, meningkatkan sistem akuntansi yang rumit. Dengan adanya software ERP ini, perusahaan telah siap meningkatkan sistem accounting yang selama ini sangat rumit. Presentasi keberhasilan dan keuntungan bisnis bisa dikalkulasi secara otomatis. Daftar pusaka untuk peserta ini saya ambil dari panduan ERP Simlek. Yang kedua dari akun payable di website, dan ketiga adalah dari perusahaan akuntansi Polwan. Terima kasih.
atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.